Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, Kau yang telah pimpin kami, anak-anak-Mu, untuk boleh bersekutu bersama-sama, belajar akan kebenaran firman-Mu. Kau juga yang memberikan teladan kepada kami dari hamba-hamba-Mu yang terdahulu. Kami hari ini akan belajar dari Rasul Paulus. Biarlah Engkau yang pimpin kami, untuk kami boleh mengerti, meladani Paulus. Biar Engkau yang pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami pun juga memiliki hati yang seperti Paulus dalam melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Dua Korintus pasal 4 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Hari ini kita akan melihat hanya dari satu ayat ini saja. Tapi satu ayat ini ternyata bisa kita dalami dengan sangat dalam. Bagaimana Paulus memiliki hati seorang pelayan. Sebelum kita masuk membahas ayat ini secara lebih mendalam, kita perlu lihat dulu konteksnya. Konteks dari kitab Korintus dan jemaat Korintus. Jadi kalau kita lihat Korintus ini adalah sebuah kota metropolitan, sebuah kota yang secara ekonomi sangat maju, secara sosial juga terdiri dari berbagai bangsa, orang dari berbagai wilayah, itu datang ke Korintus untuk berdagang, untuk melakukan berbagai aktivitas. Ada juga yang datang sekedar untuk bersosialisasi di sana, menyembah, ada kuil-kuil segala macam. Jadi ini kota yang sangat padat, kota yang sangat maju, bisa dibayangkan seperti Jakarta pada hari ini. Kota yang benar-benar semua bangsa berkumpul, ekonomi, uang itu berkumpul di sana. Ini Korintus. Dan yang menyebabkan Korintus ini menjadi pusat perdagangan, menjadi pusat kota metropolitan, itu karena di Korintus, saya baca dulu nanti kita lihat petanya. Di Korintus itu ada 2 pelabuhan. Dan kemudian kalau kita membayangkan Korintus, itu seperti membayangkan leher dari suatu pulau yang besar. Jadi diapit 2 laut yang itu sama-sama nanti akan ada pelabuhan besar, dan kemudian dari arah sana dan arah sana itu darat yang jadi itu pusatnya jalan darat dan juga pusatnya jalan laut. Makanya bisa dibayangkan 2 pelabuhan. Kalau kapal dari bawah mau memindahkan bongkarnya ke atas melanjutkan perjalanan, itu dari Asia ke Italia atau sebaliknya dari Italia ke Asia, itu harus bongkar muatnya di Korintus. Jadi kebayanglah betapa sibuknya kota itu. Jadi waktu zamannya Paulus, Korintus itu adalah rute perdagangan dari timur, barat, juga dari utara, selatan. Muatan kapal dibongkar di pelabuhan yang satu dan diangkat lewat darat ke pelabuhan yang lain. Nah, untuk bisa lebih mudah melihat, kita lihat petanya. Yang saya merah ini Korintus. Nah, jadi kalau kepotong, boleh di gambar saya dihilangkan dulu. Jadi kalau lihat Korintus ini, yang tadi saya bilang, ini seperti ada di leher. Kalau ke sebelah lewat jalan darat, itu dia akan melewati Athena, dan kalau ke bawahnya, itu juga daerah Yunani yang padat juga. Dan kapal itu akan lewat dari Italia, kalau mau ke Italia, dari Asia mau ke Italia, atau sebaliknya dari Italia mau ke Asia, itu juga lewat Korintus. Jadi bisa dibayangkan, kota ini kota yang ada di tengah-tengah kota yang sangat padat. Kota di mana pusat perdagangan itu hidup di sini. Dan kemudian di Korintus itu juga dekat kota Korintus itu ada suatu bukit namanya Akrokorin. Itu bukit yang ada kuil dewi seksualitas, Afrodit. Dan biasanya kalau ngomong kuil dewi seksualitas, kalau membayangkan di Yunani, agama yang pagan, ada kuil dewi seksualitas. Kira-kira ibadahnya seperti apa? Ibadahnya ya pasti pelacuran bakti di sana. Jadi benar-benar secara moral, Korintus itu rusak sekali. Ya bisa lah bayangin kayak Jakarta gitulah. Dekat sama tempat di mana orang berdagang semua di sana, kumpul di sana, kemudian secara moral juga red district ada banyak. Jadi ini kota yang memang tantangan yang besar yang harus dihadapi Paulus ketika dia melayani di kota ini. Dan di Korintus itu juga konon katanya
itu selalu ada festival 2 tahunan. Festival, ya bisa dibayangkan, ini festival yang bersaing dengan Olimpiade pada zaman itu. Sama pentingnya, sama besarnya. Di sana ada lomba musik, ada lomba pidato, ada lomba seni lukis, dan segala macam. Jadi bisa dibayangkan secara budaya, Korintus itu juga maju sekali. Nah, dalam konteks yang seperti inilah, Paulus melayani. Paulus datang untuk membangun jemaat, membangun gereja Tuhan. Jadi bisa menangkap kira-kira Paulus akan ketemu siapa aja di sana. Pasti dia akan ketemu sama ya semua jenis orang. Dari orang yang miskin, yang sekedar cuman kuli angkut-angkut barang dari satu kapal ke kapal yang lain, sampai orang yang pintar sekali, para filsuf. Orang yang berbudaya, pemimpin-pemimpin agama pagan, juga para dosen-dosen, orang-orang pintar, itu kumpul di sana. Pemilik bisnis juga ada di sana. Dan secara politik juga Korintus ini kota yang penting. Jadi akan kebayang lah ketemu siapa aja. Ketemu semua jenis orang. Nah karenanya Paulus ketika mendirikan gereja Korintus di sekitar tahun 49 sampai 50, ini bisa dilihat latar belakangnya jemaat itu benar-benar beragam sekali. Dari yang pandai, yang terpelajar, para filsuf, sampai orang yang cuma sekedar jadi kuli, yang tidak pernah sekolah dan segala macam. Kemudian ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Roma, penduduk asli sana, juga ada orang Yahudi Kristen yang menjadi orang Korintus, jadi jemaat Tuhan di Korintus. Kemudian ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang terpandang dan tidak terpandang. Dan ini ya nanti menjadi awal dari perpecahan gereja Korintus. Karena adanya keberagaman jemaat. Dan jadi di sini bisa lihat tantangan yang dihadapi Paulus di Korintus kurang lebih. Kalau kita lihat dari surat 1 Korintus dan 2 Korintus, terutama 2 Korintus, Paulus itu di bagian akhir memberi peringatan. Kalian bantulah gereja yang lain. Kalian bantulah gereja yang kekurangan. Jangan pelit. Karena memang jemaatnya itu sangat kaya tapi ternyata ya cenderung pelit. Kemudian ada percabulan. Ya, karena memang di sana itu dekat sama tadi, pusatnya percabulan. Ternyata itu juga masuk ke jemaat Korintus. Jadi meskipun mereka sudah Kristen, tapi mereka masih terbawa kehidupan percabulan. Kemudian kalau kita lihat terutama di 1 Korintus, dan by the way, surat 1 Korintus dan 2 Korintus, ini sebenarnya surat 2 Korintus dan 4 Korintus. Jadi ada 2 surat yang hilang. Nah, jadi di surat 1 Korintus yang kita pegang sekarang, itu Paulus memberikan pernyataan sikap, kalian itu jangan favoritisme hamba Tuhan. Karena di sana ada yang mengatakan, ya aku ini jemaatnya Petrus, aku ini jemaatnya Apolos, aku ini jemaatnya Paulus, aku ini jemaatnya Kristus. Karena memang ya di sana para rasul-rasul itu juga sempat datang, sempat mengajar di sana, dan itu jadi bikin mereka terpesona, bikin mereka tertarik. Nah, yang menarik, tadi kan saya menarik untuk kita berpikir kira-kira orang seperti apa aja yang kumpul di Korintus kan. Ada pemimpin politik, pemimpin ekonomi, ada orang biasa. Tapi ternyata ada juga, kalau di kisah para rasul, di 1 Korintus, surat 1 Korintus, itu ada hamba Tuhan yang memang datang, Apolos, Petrus, Paulus sendiri pernah datang. Ternyata di 2 Korintus itu ada yang lain yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan. Coba kita buka 2 Korintus pasal 12 ayat 11. Ini perkataan Paulus, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Nah, istilah rasul-rasul yang luar biasa, itu kita akan melihat di 2 Korintus dari pasal 1 sampai pasal terakhir akan muncul beberapa kali. Rasul-rasul luar biasa. Kita akan lihat, siapakah rasul-rasul luar biasa ini? Rasul luar biasa, ini kita tidak bisa membayangkan, memikirkan kalau mereka itu adalah 11 rasul yang Tuhan Yesus tinggalkan, yang Tuhan Yesus pilih, kemudian ketika Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan mandat, pergilah jadikan segala bangsa muridku, plus satu lagi Matias. Bukan itu. Bukan para rasul ini yang dimaksud oleh Paulus.
Tetapi yang dimaksud oleh Paulus, mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan palsu. Mereka adalah orang-orang yang datang ke jemaat Korintus, mengajar firman Tuhan, tapi firman yang lain, Injil yang lain, Kristus yang lain, keselamatan oleh hal-hal yang nampak. Nah, mereka itu punya kemampuan yang bisa mempesona jemaat Korintus. Jadi ketika para rasul luar biasa ini datang ke jemaat, kemudian mengajar, jemaat itu langsung silau oleh pesona dari rasul-rasul luar biasa ini. Karena kepandaiannya, karena kecakapan retorikanya. Ya kalau kita membayangkan zamannya Paulus dulu, apalagi di kota yang seperti Korintus, itu kan zaman di mana orang-orang juga menilai orang yang berbicara di publik itu ada kemampuan retorika yang dinilai. Orang ini cerdas atau tidak, ya lihat kemampuan retorikanya di publik. Nah itu dinilai di sana. Dan orang-orang ini, para rasul luar biasa, itu kemampuan retorikanya luar biasa. Para filsuf. Sangat pandai, sangat bisa berbicara dengan berapi-api. Kemudian mereka juga orang-orang yang mencari validasi publik. Karena, ya ini para rasul luar biasa itu, rasul palsu, mereka datang itu dengan membawa dirinya. Karena mereka datang membawa dirinya, maka mereka tentu saja mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Menceritakan kemampuannya lah, menceritakan kehebatan masa lalunya lah, menceritakan status ekonominya, status sosialnya, dan segala macam, dirinya sendiri yang diceritakan. Jadi meskipun dia pandai, retorikanya baik, tapi yang diceritakan itu dirinya sendiri. Dan karenanya dia cari, ya orang terima aku lah, karena diriku sudah seperti ini. Bahkan di waktu-waktu tertentu, mereka tuh mengklaim pelayanan hamba Tuhan yang asli sebagai pelayanannya sendiri. Ini para rasul-rasul luar biasa itu. Seorang penulis komentari, George Guthrie, dia mengatakan, para rasul luar biasa ini itu menekankan tampilan publik, menekankan status sosial, orasi yang powerful, kalimat-kalimat bijaksana dunia, style over content, kemudian bayaran dalam berkhotbah, membanggakan pencapaian yang lalu, cerita masa lalu terus, public applause, jadi ya mereka cari penerimaan dan sikap kompetisi. Kemudian juga mereka mengandalkan pengalaman visi mistik. Makanya kenapa di 2 Korintus pasal 12 ayat 2-4, mungkin bisa kita baca. Saya bacakan secara cepat, ini tanggapan Paulus. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, jadi maksudnya di sini, Paulusnya sedang menyindir para rasul luar biasa yang suka ngomong, oh saya ini juga sering naik turun surga, naik turun neraka. Di sini Paulus juga mengatakan, tunggu dulu, aku juga tahu orang yang seperti itu. Tetapi bukan itu yang aku beritakan, bukan itu yang penting. Nah, disinilah baru kita akan lihat bagaimana Paulus menanggapi situasi Korintus yang seperti itu ketika menghadapi silau oleh para rasul-rasul luar biasa tadi. Ya mungkin kita bisa mulai narik lah. Ternyata apa yang dialami Rasul Korintus, yang dialami jemaat Korintus itu tidak berbeda dengan yang kita alami hari ini. Kalau kita lihat Jakarta atau lihat Cikarang aja lah, terutama yang melayani di mahasiswa, di pemuda, mungkin akan bingung. Ini orang-orang kenapa silau ya sama hamba Tuhan yang bisa naik turun neraka? Apa hebatnya sih? Kurang lebih kayak gitu kan. Kemudian juga, ya ada juga hamba Tuhan yang menceritakan diri terus. Nah, itu ternyata juga dialami oleh Paulus. Ternyata itu bukan hal yang baru. Bukan cuma hari ini aja, tetapi juga zaman Korintus. Paulus itu menghadapinya dengan, ya kita lihat dulu, kontras dari Paulus. Kalau tadi, para rasul luar biasa itu selalu membawa dirinya, membangga-banggakan dirinya. Kalau Paulus, mari kita lihat dari 2 Korintus 1 ayat 9. Saya bacakan.
Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi kita lihat kontras yang pertama, kalau para rasul-rasul luar biasa tadi, itu dia menumpukan pelayanannya pada dirinya sendiri. Kalau Paulus, itu dia mendasarkan pelayanannya pada Tuhan, percaya sepenuhnya pada Allah yang membangkitkan orang mati, bukan pada pengalaman diri sendiri. Dan karenanya baru kita masuk ke ayat 1 dari pasal 4 tadi. Karena Paulus itu mendasarkan pelayanannya kepada Allah, maka dia bisa mengungkapkan satu statement yang begitu luar biasa, yang harusnya juga menjadi pegangan kita semua yang melayani Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ini statement yang dikeluarkan dari seorang yang benar-benar menaruh percaya kepada Tuhan. Oleh kemurahan Allah saja, maka kami bisa menerima pelayanan ini. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang pelayanan untuk kepentingan diri sendiri, uang, popularitas, segala macam, tidak akan bisa mengatakan hal seperti ini. Aku bisa melayani karena aku punya kemampuan. Aku bisa melayani karena latar belakangku. Aku bisa melayani karena kemampuan orasiku. Tapi Paulus, seorang yang sebenarnya kalau dia mau mengatakan hal yang demikian pun juga dia punya modal itu. Paulus itu seorang yang sangat pandai. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, Paulus ini adalah orang pertama yang berdialog, berapologetika dengan para filsuf. Paulus di Athena, bisa dilihat di Kisah Para Rasul. Dan dia bisa mempesona banyak orang yang sudah belajar oleh filsafat, stoa dan segala macam. Berarti menunjukkan Paulus dibanding para filsafat ini, dia juga sebenarnya jauh lebih pandai. Tetapi Paulus tidak mendasarkan pelayanannya pada kepandaiannya seperti itu. Justru orang yang sangat pandai ini, orang yang sangat punya kemampuan untuk mengatakan, aku bisa melayani untuk diriku sendiri. Justru dia mengatakan, ya aku melayani karena kemurahan Allah saja. Maka aku tidak tawar hati. Jadi di sini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para rasul-rasul luar biasa. Kalau Paulus dapat melayani, itu hanya oleh kemurahan Allah. Coba kita lihat di pasal 3 ayat 6. Pernyataan Paulus, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kurang lebih di sini Paulus mau mengatakan, ya kami kalau sanggup menjadi pelayan firman Tuhan, yaitu karena Tuhan yang memang memberikan kepada kami kemampuan itu, yang memang memberikan kepada di hati kami kemampuan untuk melayani. Inilah kemurahan Tuhan itu. Karenanya Paulus menegaskan, kekuatan dan kesetiaannya melayani itu benar-benar hanya oleh kemurahan Allah. Kalau yang biasa mendengar kisah Paulus, itu kan bukan kisah yang mudah yang dialami oleh Paulus. Berapa kali Paulus harus mengalami penderitaan secara fisik, dilempar batu sampai hampir mati, dilempar dari tebing benar-benar hampir mati, tapi kemudian juga ya dia bisa bangkit lagi, melayani lagi. Kok bisa? Bukan karena kuat mentalnya Paulus, bukan karena dia orang yang mungkin bisa menahan sakit atau segala macam, tapi dia menegaskan, ya ini karena kemurahan Allah saja. Hanya karena Allah saja, maka saya bisa melayani, bisa bertahan. Jadi kasih karunia Allah lah satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan bagi Paulus. Karena Paulus sadar kalau dia bisa melayani itu benar-benar hanya oleh kemurahan Allah, maka pesan yang disampaikan oleh Paulus pun juga berdasarkan pada landasan pelayanan yang tadi. Karena menyadari, oke, saya bisa melayani, itu anugerah Tuhan, maka apa yang harus saya beritakan? Ya anugerah Tuhan itu yang menopang saya. Saya tidak bisa menceritakan diri saya sendiri, saya tidak bisa menceritakan hal-hal yang lain. Hanya oleh kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah yang dialami oleh Paulus, itu kan juga
sebenarnya luar biasa. Dari pertobatannya aja, dari seorang yang menjadi lawannya Tuhan, seorang yang kerjaannya itu mencari murid-murid Tuhan, mencari gereja, kemudian menangkapi orang-orang itu, seorang yang sangat benci kepada Tuhan. Kemudian tiba-tiba Tuhan panggil, tiba-tiba Tuhan menyatakan dirinya di tengah perjalanan, dan tiba-tiba Tuhan memberikan kepada Paulus pelayanan yang luar biasa sebagai rasul. Dari cerita pertobatannya, cerita panggilannya, itu benar-benar kemurahan Tuhan. Kemudian ketika dari orang yang tadinya lawan dari para murid-murid Tuhan, itu kan semua orang takut kan. Tapi akhirnya dia bisa, meskipun awalnya susah juga, masuk di komunitas Kristen. Tapi ada Barnabas, ada murid-murid yang akhirnya Paulus diterima di komunitas umat Tuhan. Itu kan juga kemurahan Tuhan. Dari lawannya mereka, kemudian jadi diterima. Kemudian juga melayani firman Tuhan. Itu kan benar-benar kemurahan Tuhan. Seandainya kita membayangkan diri sebagai Paulus ya, orang yang sangat berdosa, orang yang pernah membunuh Stefanus meskipun tidak dengan tangannya sendiri, tapi Paulus hadir dan menyetujui untuk eksekusinya Stefanus. Itu bisa dibilang Paulus juga terlibat dalam pembunuhan Stefanus. Tetapi ternyata Tuhan pakai mulutnya untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan pakai dirinya untuk melayani. Itu kan kemurahan Tuhan. Inilah yang Paulus sadari. Maka dia, berita yang disampaikan, itu benar-benar hanya kemurahan Tuhan ini yang menyelamatkan dia, yang memanggil dia, yang menunjukkan bahwa ya dia bisa selamat, dia bisa melayani. Itu karena Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia tidak berani untuk menampilkan dirinya sendiri. Paulus tidak memberitakan kebanggaan diri, tidak seperti para rasul-rasul luar biasa tadi. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan surat 2 Korintus ini, pesan utama, inti pesan dari pesan yang Paulus sampaikan dalam 2 Korintus, keselamatan tidak pernah menjadi milik manusia di luar persekutuan antara Tuhan dengan manusia. Udah, itu inti pesannya. Berbeda dengan ya hamba-hamba Tuhan palsu. Inti pesannya apa? Kemudian yang kedua juga inti pesan dari Paulus, persekutuan yang menyelamatkan antara Tuhan dan manusia itu hanya ditemukan dalam Kristus. Intinya, menghadapi situasi politik, situasi ekonomi, situasi sosial jemaat Korintus yang seperti itu, kemudian menghadapi para rasul-rasul luar biasa yang membawa diri, yang membawa kemampuan berkhotbah dan segala macam yang luar biasa hebat, Paulus hanya membawa salib, berita salib. Dan itu cukup. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, itu berita yang cukup. Yang mengubah Paulus, yang juga akan mengubah jemaat Korintus. Ini berita yang Paulus sampaikan, hanya oleh kemurahan Allah. Maka dia memberitakan kemurahan Allah itu kepada jemaat Korintus. Maka kita masuk pada poin yang kedua, kalimat yang kedua. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi kesadaran Paulus bahwa dia dapat melayani itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Maka dia menyampaikan khotbah itu adalah kemurahan Tuhan, berita salib. Maka ini juga yang mendorong Paulus itu untuk melayani, tidak dengan tawar hati. Jadi kemurahan Tuhan tadi, kesadaran bahwa ya diselamatkan karena anugerah, kemudian menyampaikan firman Tuhan ya juga anugerah itu juga jadi pendorong untuk melayani tidak dengan tawar hati. Tawar hati di sini kita bisa lihat ada dua arti sebenarnya. Yang pertama, kalau kita lihat dari contoh lah, kita buka pasal 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dan banyak cerita penderitaan fisik yang Paulus alami. Tetapi Paulus, ketika dia mengatakan, ketika kami melayani, kami tidak tawar hati, itu mengindikasikan bukan cuma penderitaan fisik yang Paulus alami, tapi juga ada kelelahan spiritual, ada penderitaan spiritual, tantangan spiritual yang Paulus alami. Makanya Paulus mengatakan tidak tawar hati, bukan cuma sekedar tubuh kami kuat, tapi juga
kami tidak tawar hati. Jadi ada penderitaan-penderitaan verbal, tantangan verbal yang dihadapi Paulus, selain tantangan fisik yang tadi kita lihat. Dan Tuhan itu menunjukkan belas kasihan kepada Paulus, bahkan untuk bukan cuma menaklukkan kelelahan secara fisik, tetapi juga kelelahan secara rohani. Sehingga Paulus berhasil dalam pelayanannya. Kembali lagi, kalau kita tarik pada pelayanan kita hari ini, kadang kita kan juga merasa secara spiritual terlalu lelah, terlalu capek. Secara fisik mungkin kita ya udahlah sudah bisa adaptasi. Manusia itu kan punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dulu awal-awal pelayanan di gereja mungkin lihat kepadatannya bingung, tapi lama-lama bisa adaptasi. Tapi secara mental, secara hati, kadang kita bisa lelah. Kadang kita merasa kok burn out ya. Besok harus pergi ke Purwokerto lagi. Setelah pergi dari Purwokerto masih siap-siap ada KKR, ya mungkin ya, KKR Natal dan segala macam. Capek secara spiritual. Tapi di sini Paulus juga menyatakan, kalau dia bisa mengatasi kelelahan itu pun, itu adalah anugerah Tuhan juga. Itu pun adalah kemurahan Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi Paulus untuk mengatasi kelelahan rohaninya dalam pelayanan. Jadi ketika Paulus menyadari, kita pun juga pelayanan yang kita terima adalah kemurahan Allah, maka kita tidak akan membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak berguna selain memberitakan firman. Balik lagi, kita sadar kita diselamatkan karena anugerah, kita melayani karena anugerah, ya udahlah kita sampaikan berita anugerah. Ketika akhirnya dalam pelayanan itu ada gesekan lah, ada berbagai hal yang bikin kita lelah. Tapi kalau kita sadar, udahlah aku di sini tuh karena anugerah Tuhan, aku melayani karena anugerah Tuhan. Kalau ada orang yang perkataannya nyelekit, kalau ada orang yang bikin aku down segala macam, ya kenapa aku harus menaruh hatiku di sana? Kan aku ada karena Tuhan yang kasih aku kesempatan pelayanan ini. Karena Tuhan yang kasih aku kemurahannya. Maka ya udahlah kalau jadi yang datang kepada Tuhan, minta lagi kemurahan Tuhan untuk memulihkan hatinya supaya kita tidak tawar dalam melayani. Jadi meskipun di tengah kondisi pelayanan yang tidak sempurna, tapi hati dan pandangan kita itu tetap pada Injil. Jadi kalau disimpulkan, tidak tawar hati yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah kesadaran bahwa Tuhan itu kasihan kepada Paulus, kepada kita, sehingga ia memampukan kita menaklukkan kelelahan rohani, sehingga kita dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Ini tidak tawar hati. Bukan karena usaha kita juga, bukan karena semangat kita dalam melayani. Tapi kembali lagi, kalaupun kita hari ini masih bisa melayani, kalaupun kita hari ini masih Tuhan pakai, itu adalah kemurahan Tuhan. Maka kalau hari ini bisa melayani dengan berapi-api, dengan penuh sukacita, itu pun anugerah Tuhan. Karena Tuhan terlalu kasihan kepada kita. Tuhan tahu kelelahan kita, Dia yang memberikan kepada kita kemurahannya. Sehingga kita bisa melayani Dia dengan berapi-api. Itu pun kemurahan Tuhan. Dan kemudian tawar hati dalam artian yang kedua. Kalau tadi itu mengenai kelelahan secara spiritual, ada seorang teolog, Seyfried, nama teolognya, dia mengatakan tawar hati ini juga bisa diartikan yang lain. Mengandung makna yang lain, yaitu tidak jatuh. Tidak jatuh dalam artian tidak jatuh dalam tindakan tidak bermoral, kegagalan moral, tidak melakukan tindakan kejahatan, tindakan yang memalukan. Jadi kalau kita lihat Paulus dalam pelayanannya sampai akhir, ketika akhirnya dia harus dipenggal, mati martir, kita tidak menemukan cacat celah dalam pelayanannya, tidak menemukan aib dalam pelayanannya, tidak menemukan Paulus yang mengejar nama baik, yang mengejar harta, yang bersinah dan segala macam. Kita tidak temukan itu. Paulus mengatakan, kalaupun dia bisa bertahan sampai akhir, itu pun juga kemurahan Tuhan. Kalau dia tidak jatuh dalam pelanggaran moral, itu pun adalah kemurahan Tuhan, kemurahan Allah. Kita pun juga kalau hari ini pelayanan, ya kalau kita lihat secara gereja misalnya, kalau gereja kita tidak sampai jatuh ke pelanggaran moral dan segala macam, itu pun adalah anugerah Tuhan. Hari ini secara pribadi kalau kita juga masih bisa melayani dan tidak ada pelanggaran moral, tidak ada hal-hal yang memalukan,
itu adalah anugerah Tuhan, Tuhan yang topang kita. Jadi inilah yang disebut tidak tawar hati. Kembali lagi berbeda dengan para rasul-rasul luar biasa. Yang ya mereka beda lah, mereka akan mudah untuk jatuh dalam pelanggaran moral dan segala macam karena mereka membawa diri. Tapi Paulus itu mengatakan, ya oleh kemurahan Allah, kami tidak tawar hati. Kami melayani karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Allah juga yang menopang agar saya tidak jatuh, tidak lelah, tapi juga tidak sampai melakukan hal-hal yang memalukan bagi diri saya sendiri maupun bagi gereja. Dan sebagai penutup, ya ini cerita hamba Tuhan yang awal tahun lalu saya pernah ceritakan, tapi saya begitu kagum sama hamba Tuhan ini, maka saya ceritakan lagi, melihat Paulus dengan semangat pelayanannya oleh kemurahan Allah, maka dia melayani oleh kemurahan Allah, menyadari dia menerima pelayanan ini, karena itu tidak tawar hati. Ini juga mengingatkan saya pada seorang hamba Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan di satu tempat yang sangat jauh, tempat yang di Indonesia aja masuk pulau yang paling ujung, Pulau Sangihe. Kalau ke Sangihe itu dari Manado juga mesti kurang lebih 8 jam naik kapal cepat. Di pulau yang tidak akan ketemu sama orang-orang yang terkenal dan segala macam. Tapi ada hamba Tuhan yang setia melayani. Seorang pemuda kurang lebih umur 23 tahun ketika sampai di Sangihe. Kemudian waktu dia sampai di Sangihe, dia melihat sendiri kehidupan di sana itu memang keras. Sangihe sendiri ini punya arti sebenarnya. Kenapa kepulauan itu disebut Kepulauan Sangihe? Kalau ada yang ingat awal tahun lalu, itu ada gunung meletus di Pulau Ruang. Pulau Ruang itu termasuk Kepulauan Sangihe. Dan di Kepulauan Sangihe itu memang banyak pulau-pulau kecil, rata-rata itu ada gunungnya di sana. Dan di bawah lautnya juga ada gunung. Jadi gampang sekali untuk bencana alam, baik gunung meletus yang di darat maupun gunung meletus yang di laut. Jadi gunung meletus itu makanan sehari-hari, tsunami itu juga makanan sehari-hari bagi orang Sangihe. Kehidupannya sangat keras. Kemudian juga karena itu ada di pulau perbatas, ya dekat sama laut lepas, itu banyak bajak laut, orang-orang yang jahat itu datang ke sana untuk menyulik orang-orang Sangihe, untuk menyiksa mereka. Kehidupannya sangat keras. Kemudian bangsa asing, Portugis, Belanda itu banyak memanfaatkan mereka untuk diambil jarahan segala macam. Karenanya mereka dibilang orang Sangihe, yang artinya dalam bahasa lokal itu orang yang menangis. Jadi kalau pergi ke sana, itu akan mendengar suara tangisan. Pulau orang-orang menangis. Di sanalah hamba Tuhan ini, seorang pemuda datang, Ernest Traugott Steller. Dia datang, dia menyadari kalau dia bisa melayani itu oleh kemurahan Tuhan. Maka dia tidak tawar hati. Ketika dia sudah menginjakkan kaki di tanah Sangihe, dia tidak pernah kembali ke kota kelahirannya, orang Jerman. Selama 40 tahun dia terus di Sangihe. Meskipun sempat, ya dia juga ngalamin bencana alam yang bertubi-tubi, awalnya juga dia ditolak oleh orang Sangihe. Tapi kemudian ada kesempatan di mana akhirnya dia diterima, akhirnya dia bisa memberitakan firman Tuhan, bisa bikin sekolah, kemudian juga sakit bertubi-tubi juga sering, hampir mati beberapa kali. Kelaparan juga pernah dialamin, dan kalau membayangkan Pulau Ruang kemarin waktu meletus, itu kan penduduknya harus dievakuasi kan keluar. Itu zaman sekarang modern. Kalau seandainya tahun 1800 meletus, itu kan berat sekali. Dia tetap di sana. Meskipun ditemukan ada nyanyian, ada puisi yang kemungkinan ciptaannya Steller ini mengatakan ya dia rindu sebenarnya sama kota kelahirannya. Tapi dia nggak pernah meninggalkan tempat itu. Selama 40 tahun dia melayani, sampai akhirnya dia meninggal dan dikuburkan di Pulau Sangihe itu. Waktu saya ke sana, puji Tuhan saya sempat datang, lihat ke batu nisannya. Di sana di batu nisannya itu ada satu ayat dari 2 Korintus 5 ayat 20.
saya bacakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Cuman sesingkat ini, bawahnya tidak dibacakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Selama 40 tahun dia setia melayani. Kalau kita sekarang pergi ke Sangihe, kita akan ngelihat pulau itu yang dulunya pulau yang gelap, daerah yang gelap. Sekarang jadi seluruh warganya itu orang Kristen. Gereja di sana bagus-bagus, besar-besar. Kemudian juga pendidikan di sana ada. Dulu waktu Steller ke sana itu belum ada sekolah. Sekarang sudah ada sekolah dan ternyata di sana kemampuan penduduknya untuk bikin karya, bangun kapal, bangun rumah itu bagus. Dan yang menarik, Steller ini juga disebut sebagai ya dia sending tukang karena dia mengajarkan bertukang, tapi dia itu juga gelarnya di Jerman itu sebenarnya dia sekolah musik. Jadi dia mengajarkan bernyanyi kepada orang-orang Sangihe. Kalau sekarang kita ke sana, tanya sama penduduk Sangihe, kalian orang apa? Mereka akan bilang, kami ini orang Sangir. Kenapa Sangir? Ternyata Sangir itu diambil dari serapan bahasa Belanda, yang artinya penyanyi. Orang-orang yang bernyanyi. Jadi, dari seorang hamba Tuhan yang menyadari, kita melayani itu karena kemurahan Allah. Maka kita setia melayani, tidak tawar hati. Ada di tempat yang gelap, Injil masuk melalui hamba Tuhan yang setia. Tempat yang gelap terbit terang. Kemudian dari orang-orang yang menangis, karena Injil masuk, jadi orang-orang yang bernyanyi. Oleh kesetiaan hamba Tuhan yang melayani dengan tidak tawar hati. Meskipun hamba Tuhan ini, kalau saya tidak menceritakan, kalau saya nggak ada kesempatan ke sana, saya nggak akan kenal siapa dia. Kita nggak akan pernah dengar siapa dia. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang memang tahun 1800 itu kan tahun yang juga sama seperti teolog-teolog yang sering kita dengar namanya, Herman Bavinck dan segala macam. Itu kan teolog besar. Tapi ternyata ada hamba Tuhan yang setia melayani di pulau yang paling ujung, tidak ada orang yang tahu. Tapi dia menyadari ya udah, saya melayani karena kemurahan Tuhan. Maka dia tidak tawar hati. Sampai sekarang itu menjadi satu berkat, jadi membawa sukacita, bawa pujian bagi orang-orang yang dilayani di sana. Karena hamba Tuhan yang setia. Kalau kita belajar dari dua tokoh ini, Paulus, Steller, kita pun juga bisa meladani. Mungkin kita kecil, mungkin kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita menyadari, ya kita bisa melayani, itu oleh kemurahan Allah. Ya udah, kemurahan Allah juga yang akan menopang kita untuk melayani. Kemurahan Allah juga yang akan bikin kita tidak tawar hati. Yang bikin kita bisa terus maju, yang bikin kita bisa berdampak. Meskipun, oke, nggak perlu ada orang yang tahu, nggak perlu ada orang yang kasih tepuk tangan, apresiasi, dan segala macam. Tapi kemurahan Tuhan itulah yang nanti juga melalui kemurahannya Tuhan akan terima kita. Kayak cerita di anak sulung, anak bungsu yang kita akan bawa ke Purwokerto. Dia yang akan membuka tangannya, yang dia yang akan memberikan pujian yang tertinggi kepada kita yang setia melayani. Tapi kalau kita melayani karena melihat diri sendiri, ya nggak akan sanggup, nggak akan bisa. Apa yang menopang kita untuk bisa melayani? Oleh karena kemurahan Tuhan. Itu aja. Apakah Paulus juga pernah mengalami keraguan dalam pelayanan? Iya, Paulus pun juga manusia biasa. Tapi yang membuat dia bertahan, kemurahan Tuhan. Apakah orang-orang seperti Steller juga pernah punya keraguan, pengen balik aja? Pasti, tapi dia bertahan. Karena menyadari kemurahan Allah. Kita pun juga bisa terus melayani. Karena kita kembali lagi. Karena kemurahan Allah, bukan karena kita. Dan pada akhirnya, siapa yang menyadari pelayanannya oleh kemurahan Allah, pasti Allah akan pakai lebih daripada mereka yang cuman menyadari melayani karena merasa punya bakat, punya kemampuan. Bukan itu yang akan Tuhan pakai, tapi yang menyadari siapa yang mau melayani karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, hanya oleh kemurahan-Mu kalau kami boleh melayani Engkau. Kemurahan-Mu juga yang menyelamatkan kami.
kami orang yang sesungguhnya tidak layak, tetapi belas kasihan-Mu yang memilih kami, memberikan kami anugerah keselamatan, dan bukan hanya berhenti sampai di sana, juga memberi kami kesempatan untuk melayani. Kau yang panggil kami untuk melayani di setiap bidang kami masing-masing. Itu adalah kemurahan-Mu. Maka biarlah kami melayani dengan tidak tawar hati. Biarlah kami melayani dengan terus memandang kepada Engkau. Karena kami juga tahu Engkau yang menopang pelayanan kami. Biarlah kami serahkan diri kami, pelayanan kami dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami tidak sedikit pun membanggakan diri, ataupun minder, ataupun melihat diri dalam pelayanan. Tapi biarlah kami terus melihat kepada Engkau dan bersandar kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.